Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sudah sampai juga waktunya kita hari ini untuk membedah buletin kafah. Ya, sekarang edisi ke-151 bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah tahun 1441 Hijriyah, tanggal 24 Juli tahun 2020 Masehi. Tema yang diangkat pada hari ini adalah merindukan penguasa yang adil, amanah dan tidak korup. Ada tiga topik pembahasannya adalah penguasa yang adil, amanah dan tidak korup. Seperti biasa metodenya adalah bagaimana kita membedah buletin ini. Kita akan bacakan mana yang perlu kita terangkan, akan kita terangkan, mana yang tidak perlu kita terangkan. Nanti kita sama-sama juga membaca, karena saya akan tampilkan tulisannya nanti di layar video kita ini. Merindukan penguasa yang adil, amanah dan tidak korup. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat ke-27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, janganlah kalian mengkhianati Allah, war rasula dan rasul, wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada pundak kalian, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat di atas bermakna janganlah kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Jadi apabila kita meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita telah mengkhianati Allah. Contoh, Allah memerintahkan kepada kita sholat, Allah memerintahkan kepada kita puasa, Allah memerintahkan kepada kita naik haji, membayar zakat dan segala macamnya. Apabila kita tidak menunaikan hal yang demikian itu, maka kita telah terkategori mengkhianati Allah. Kemudian jangan pula kalian mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya. Betapa banyak sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh Rasulullah memberikan contoh kepada kita, bagaimana Rasulullah memberi hukum di tengah-tengah umat, bagaimana cara Rasul menghukumi, bagaimana cara Rasul mengadili, bagaimana cara Rasul melaksanakan berbagai macam perintah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka tatkala kita tidak mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka terkategori kita telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian bermaksiat kepada keduanya. Ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di antara sekian banyak amanah, yang paling penting adalah amanah kekuasaan. Karena hari ini semua orang berebut. Apalagi kita akan tahu beberapa bulan lagi adalah tahun-tahun kekuasaan. Beberapa bulan lagi semua orang berebut ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur di berbagai tempat, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ya, padahal amanah kekuasaan ini adalah amanah yang paling berat. Ya, makanya Rasul mengatakan, "Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in." Maka amir adalah orang yang berkewajiban atas manusia mengurusnya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan amir itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia urus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan atau kekuasaan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ingat, Anda yang jadi presiden, Anda yang jadi gubernur, Anda yang jadi bupati, Anda yang jadi kepala desa, Anda yang jadi camat, Anda jadi kepala dinas dan jadi kepala macam-macam, semuanya nanti kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah-amanah yang telah diberikan kepada kita, di mana kadangkala kita melalaikan amanah itu. Bahkan jangankan melalaikan, malah sebagian ada yang mengkhianati amanah itu. Dia mencari berbagai macam hal yang tidak sepatutnya dia cari di dalam jabatan yang dia miliki. Oleh karena itu kita kaum muslimin sangat berhati-hati dengan amanah kepemimpinan ini. Generasi muslim pada masa lalu amat paham tentang betapa beratnya amanah kepemimpinan dan kekuasaan ini. Banyak nas yang menegaskan demikian.
Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyuma ra'in, siapa saja yang diserai tugas istur'iya ra'iyatan, untuk mengurus urusan rakyat, fawassaha, kemudian dia mengkhianatinya, fahuwa finnar, maka dia ada dalam neraka. Hati-hati kita dikasih tugas untuk mengurusi rakyat, kemudian kita mengkhianatinya, maka Rasul mengatakan fahuwa finnar. Ingat, anda yang jadi penguasa hari ini, anda yang sedang menjabat hari ini, yang dahulu sebelum menjabat, sebelum menjadi penguasa, anda semua mengatakan bahwa saya akan begini dan begini dan begitu, saya akan memajukan rakyat, saya akan mensejahterakan mereka, saya akan membuat mereka bahagia. Tapi yang terjadi hari ini ketika mereka mengatakan menyengsarakan rakyat, membuat rakyat tidak bahagia, membuat rakyat stres, membuat rakyat saling berkecamuk di antara mereka. Wah, nauzubillah, semua nauzubillah. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, fahuwa finnar, mereka nanti akan ada di dalam neraka. Rasulullah pun pernah bersabda, min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan, tidaklah seorang hamba yang diserai oleh Allah untuk mengurus urusan rakyat, yamutu, kemudian dia mati, yauma yamutu, pada hari dia mati, wa huwa ghassun, dia sedang berkhianat, ya, li ra'iyati, terhadap rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah mengharamkan atas mereka surga. La haula wala quwwata illa billah. Kita jadi pemimpin hari ini sungguh sangat khawatir, sungguh sangat takut. Jangan-jangan Allah tidak memberikan tempat bagi kita surga. Jangan-jangan Allah telah memberikan tempat bagi kita di neraka. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Minta ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hadis ini, Imam Fudail bin Iyad menuturkan, hadis ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang diserai oleh Allah untuk mengurus urusan kaum muslimin, baik urusan agama maupun dunia. Kemudian ia berkhianat. Jika seseorang berkhianat terhadap suatu urusan yang telah diserahkan kepada dirinya, maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan akan dijauhkan dari surga. Kita telah diberi amanah mengurus rakyat, tapi kita menyia-nyiakan mereka. Ketika kita menyengsarakan mereka, maka kita dikategorikan sudah mengkhianatinya dan telah melakukan dosa besar, dan kita akan dijauhkan dari surga. La haula wala quwwata illa billah. Penelantaran itu bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat. Jadi ketika kita lalai mengurus urusan agama, ketika hari ini pelajaran agama ingin kita singkirkan, ketika kita mengatakan agama tidak perlu, agama menjadi candu, ingat, kita sudah mengkhianati rakyat. Tidak menjaga syariat Allah SWT dari unsur-unsur yang bisa merusak kesuciannya, mengubah makna ayat-ayat Allah, dan mengabaikan hudud, hukum-hukum Allah SWT. Sekarang hari ini betapa banyak penguasa mengabaikan hudud, mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengabaikan hak Allah itu, kita telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Penelantaran itu juga bisa berwujud pengabaian terhadap hak-hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berjihad untuk mengusir musuh-musuh mereka, dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah mengkhianati umat. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Dengan oleh karena kita luar biasa, jangan sampai kita terkategori dianggap sebagai orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Sejarah peradaban Islam dan sistem kekhilafahan selama berabad-abad telah melahirkan banyak pemimpin yang adil dan amanah. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq misalnya adalah sosok penguasa yang terkenal adil dan amanah. Beliau orang yang sabar dan lembut. Namun beliau juga terkenal sebagai pemimpin yang berani dan tegas. Tatkala sebagian kaum muslimin menolak kewajiban zakat, beliau segera memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Dengan begitu, stabilitas dan kewibawaan kekhilafahan bisa dipertahankan meskipun harus mengambil risiko perang. Kita ingat betapa banyak sahabat Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, biarkan sajalah orang-orang yang tidak bayar zakat itu." Maka Abu Bakar tetap bersikukuh. Dia mengatakan, "Wallahi, saya akan tetap memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Mereka melaksanakan sholat dan tidak membayar zakat, wallahi akan saya perang." Itu kata Abu Bakar As-Siddiq.
pada zaman Khalifah Umar. Gubernur Mesir Amr bin As pernah menerapkan sanksi hukum. Ya. Jadi pengganti beliau adalah Khalifah Umar bin Khattab. Juga terkenal adil dan amanah. Beliau penguasa yang tegas dan sangat disiplin. Beliau tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya yang ditenggarai berasal dari jalan yang tidak benar. Ini perlu kita ingat, di zaman Khalifah Umar ini, setiap pejabat yang mau diangkat itu ditanya hartanya berapa. Selesai dia menyelesaikan tugasnya, ditanya hartanya berapa. Maka ketika terjadi selisih antara berapa yang dia berikan, dihitung dengan biaya operasional yang dia berikan, terdapat kelebihan, maka kelebihan itu diambil oleh Umar, diserahkan kembali ke Baitul Mal. Pada zaman Khalifah Umar pula, Gubernur Mesir Amr bin As pernah menerapkan sanksi hukum minumul khamar terhadap Abdurrahman bin Umar, putra Khalifah Umar. Biasanya pelaksanaan sanksi hukum semacam ini diselenggarakan di sebuah lapangan umum di pusat kota. Tujuannya agar penerapan sanksi semacam ini memberikan efek jera bagi masyarakat. Namun, Gubernur Amr bin As menerapkan hukuman tersebut di dalam rumah. Ketika informasi ini sampai kepada Khalifah Umar, beliau marah. Beliau segera melayangkan sepucuk surat kepada Amr bin As. Surat tersebut antara lain berbunyi, "Kamu telah mencambuk Abdurrahman bin Umar di dalam rumahmu. Padahal kamu sudah mengerti bahwa tindakan semacam ini menyalahi aturanku. Abdurrahman itu tidak lain adalah bagian dari rakyatmu. Kamu harus memperlakukan dia sebagaimana kamu memperlakukan muslim lainnya. Kamu sendiri sudah tahu bahwa tidak ada perbedaan manusia di mataku dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala." Begitulah seorang pemimpin. Dia tidak peduli dia mau anaknya atau bukan. Ketika dia melanggar hak Allah, melanggar hukum Allah, dia senantiasa harus dihukum. Kita juga ingat bagaimana Sultan Iskandar Muda menghukum putra mahkota ketika dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para penguasa-penguasa kaum muslimin. Tapi hari ini tidak. Hari ini tidak. Ketika orang tuanya sebagai penguasa, maka anaknya aman berbuat sesuka hatinya. Bahkan dia aman untuk menjadi apa saja yang dia inginkan. La haula wala quwata illa billah. Ini luar biasa kondisi kita hari ini kaum muslimin dimanapun Anda berada. Setelah itu Abdurrahman akhirnya digiring ke sebuah lapangan di pusat kota. Amr bin As lalu mencambuk Abdurrahman di depan publik. Begitulah sikap Khalifah Umar. Dengan berpegang teguh pada syariat Islam, beliau menerapkan kebijakan berupa persamaan di hadapan hukum. Tidak peduli dia putra khalifah atau bukan. Ketika putranya sendiri melakukan kesalahan, maka hukum Islam ditegakkan. Tak ada nepotisme, tak ada intervensi hukum. Bahkan Khalifah Umar juga menghukum pejabat yang mengabaikan penerapan hukum Islam. Amr bin As mendapat teguran keras dan hukuman yang setimpal atas kecerobohan dan kelalaian tindakannya tersebut. Begitulah seorang pemimpin. Tapi hari ini tidak. Hari ini orang-orang yang sekelompok, orang-orang yang segolongan dengan penguasa aman. Orang-orang yang dianggap berseberang dengan penguasa, sedikit saja dia berbicara, persoalan akan datang. Tapi orang yang dekat dengan penguasa, apapun yang dia ucapkan, ya aman. Berapa banyak pun orang yang mengadukan, dia aman. La haula wala quwata illa billah. Inilah kondisi kita hari ini. Hati-hatilah kita kaum muslim. Tak hanya para khalifah, para pejabat Islam pada masa kekhilafan Islam pun menunjukkan keteladanan yang sama. Salah satu contohnya adalah Qadhi Shuraih. Dikisahkan saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kisah ini sempat dibaca di sidang Mahkamah Konstitusi. Yang ceritanya salah, orangnya salah, semuanya salah. Tapi dia saksi ahli. Ini luar biasa. Ini bisa terkategori mengkhianati Allah dan Rasulnya kalau dia bersengaja membuat cerita. Jadi di saat Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah, ia pernah bersengketa dengan seorang laki-laki Yahudi terkait sebuah baju besi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa baju besi Imam Ali hilang pada perang Unta. Imam Ali ternyata mendapati baju besinya ada di tangan seorang laki-laki Yahudi. Beliau dan orang Yahudi lalu mengajukan perkara itu kepada hakim bernama Shuraih. Beliau pun mengajukan saksi seorang mantan budaknya dan Hasan anaknya. Qadhi Shuraih berkata, kesaksian mantan budakmu saya terima, tetapi kesaksian Hasan saya tolak. Imam Ali mengatakan, apakah kamu tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Hasan dan Husain adalah penghulu para pemuda penghuni surga? Qadhi Shuraih tetap menolak kesaksian Hasan. Ia memenangkan si Yahudi.
Qadi Syurih lalu berkata kepada orang Yahudi itu, ambillah baju besi itu. Namun Yahudi itu berkata, Amirul Mukminin bersengketa denganku. Lalu datang kepada hakim kaum muslimin. Kemudian hakim memenangkan aku, dan Amirul Mukminin menerima keputusan itu. Demi Allah, Anda lah yang benar, wahai Amirul Mukminin. Ini memang baju besi Anda. Baju besi itu jatuh dari unta Anda. Lalu aku ambil. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Imam Ali berkata, karena Anda sudah masuk Islam, kuberikan baju besi ini untuk. Nah, begitulah pengusaha-pengusaha kaum muslimin. Jadi ketika ada persoalan, dia rela mengadukan kepada hakim. Tidak main tangan besi, tidak mengambil sini. Adalat. Nah, keadilan itu harus ditegakkan. Begitu kalau kata itu guru dalam filmnya. Adalat. Seluruhnya harus ada keadilan. Dan keadilan terus dibawa di depan hakim. Siapapun boleh berperkara di sana. Dalam kisah lain, dalam kitab Siyar Al-Muluk, diceritakan bahwa ketika ada penguasa Bani Saljuk yang menenggak minuman keras bersama punggawanya, mereka pun dicambuk oleh Qadhi Hisbah sebanyak 40 kali cambukan. Inilah keadilan hakiki yang berhasil diwujudkan Islam. Keadilan seperti inilah yang dulu pernah diwujudkan di negara khilafah, yang menerapkan syariat Islam secara kafah di tengah-tengah masyarakat. Keadilan semacam ini pula yang didambakan tak hanya oleh umat Islam, namun bahkan oleh orang-orang non-muslim sekalipun. Karena kita semua berkeinginan mendapatkan keadilan. Selain adil dan amanah, para pemimpin Islam pada masa lalu juga amat hati-hati dengan harta negara. Mereka tak berani menggasak uang negara. Mereka tidak korup. Inilah juga yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Misalnya, saat menjadi khalifah, beliau pernah dihadiahi minyak wangi kasturi dari penguasa Bahrain. Beliau lalu menawarkan kepada para sahabat, siapa yang bersedia untuk menimbang sekaligus membagi-bagikan minyak wangi kasturi itu kepada kaum muslimin. Saat itu istri beliau Atikah radhiyallahu anha yang pertama kali menawarkan diri, namun beliau dengan lembut menolaknya. Sampai 3 kali istri beliau menawarkan diri, beliau tetap menolak keinginan istrinya. Beliau kemudian berkata, Atikah, aku hanya tidak suka jika engkau meletakkan tanganmu di atas timbangan, lalu engkau menyapu-nyapukan tanganmu yang berbau kasturi itu ke tubuhmu. Dengan itu berarti aku mendapatkan lebih dari yang menjadi hakku yang halal. Al-Kandahlawi. Begitulah sikap sang khalifah. Jangankan korupsi, sekadar kecipratan minyak wangi yang bukan haknya pun tak sudi. Khatimah. Penutup. Jelas hanya Islam yang bisa mendorong para pemimpin penguasa untuk selalu bersikap adil, amanah dan tidak korup. Sayangnya, pemimpin adil, amanah dan tidak korup ini tidak mungkin lahir dari rahim sistem demokrasi sekuler yang memang kufur. Sistem sekuler yang hari ini kufur kan luar biasa. Untuk jadi penguasa berapa dia keluar uang? Berapa orang yang harus dia kasih uang? Berapa uangnya habis? Berapa biaya yang ditimbulkannya? Maka ketika dia menjadi penguasa, tentu dia berpikir bagaimana dia mengembalikan uangnya. Sistem zalim ini hanya bisa menghasilkan para pemimpin zalim, para pengkhianat dan para korup. Pemimpin yang adil, amanah dan tidak korup hanya mungkin lahir dari rahim sistem yang bertumpu kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah sistem Islam yang diterapkan dalam institusi pemerintahan Islam. Itulah khilafah ala minhajin nubuwah. Maka kaum muslimin dimanapun anda berada, berjuanglah dimanapun anda berada. Sistem Islam itu akan segera datang. Insya Allah tidak akan lama lagi. Khilafah ala minhajin nubuwah akan kembali, ditopang oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, dengan sistem yang bersih. Insya Allah akan membawa kebahagiaan kepada umat manusia dimanapun mereka berada. Bagi kaum muslimin dimanapun anda berada, yang belum subscribe silakan subscribe. Jangan lupa like, share, and comment. Kalau anda yang perlu didiskusikan, komen silakan tulis di bawah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.